Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana perkembangan situasi terkini di Sukabumi yang dilanda bencana banjir dan longsor. Hujan yang mengguyur wilayah Sukabumi selama hampir 24 jam mengakibatkan sejumlah kecamatan dilanda banjir dan longsor. Salah satu titik banjir berada di Pelabuhan Ratu. Dia tinggal dicari ke jalan, masjid ke mobil terus genep korban, kita jalan ya. Warung Mang Bae, susunan unggul, Asep, anu biru, mau aco ngeselengit di mana sebelah. Pemirsa, inilah video amatir yang menunjukkan bagaimana situasi banjir yang melanda wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Terlihat kondisi ketinggian air bahkan hampir menutupi atap rumah warga hingga membuat kendaraan bermotor dan juga beragam material ini terbawa arus banjir. Kepolisian bersama warga dan BPBD mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat dilanda hujan dengan intensitas tinggi setidaknya sejak beberapa hari terakhir atau sejak kemarin Selasa tanggal 3 Desember 2024. Hujan yang mengguyur selama hampir 24 jam membuat aliran sungai meluap ke permukiman warga. Ketinggian air mencapai 80 cm lebih dan membuat warga pun terjebak banjir. Puluhan petugas dari kepolisian bersama warga dan juga petugas BPBD Kabupaten Sukabumi mengevakuasi puluhan warga dengan menggunakan perahu dan blangkar. Mereka dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Petugas gabungan pun petugas gabungan masih mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Artinya proses evakuasi selama 24 jam ini pemirsa masih terus diupayakan. Sejumlah alat seperti perahu dan truk pun terus dikerahkan untuk mengangkut warga. Terutama tentunya warga yang menjadi prioritas evakuasi ini seperti lansia, anak-anak, ibu hamil. Ini terus dilakukan upaya mengevakuasi warga. Sementara itu pemirsa, upaya evakuasi warga terdampak banjir bandang di Pelabuhan Ratu terus dilakukan. Kita akan pantau bagaimana proses evakuasinya. Sudah terhubung bersama dengan kami Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto. Selamat siang Pak Suryo. Selamat siang. Ya, Pak Suryo, sejauh ini bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Ratu khususnya, apakah upaya evakuasi masih terus dilakukan? Oke, untuk kondisi saat ini di wilayah Kabupaten Sukabumi masih terjadi hujan dengan intensitas deras dan beberapa wilayah masih terpantau banjir. Untuk saat ini kami dari Basarnas Sukabumi sedang melaksanakan proses evakuasi terhadap satu orang yang terjebak di Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Hingga saat ini tim masih terus melakukan proses evakuasi terhadap masyarakat yang terdampak di wilayah Kabupaten Sukabumi. Demikian. Kondisi warga yang dilakukan evakuasi saat ini seperti apa, Pak? Untuk kondisi warga yang kita evakuasi untuk saat ini beragam ya. Ada yang kondisi
sakit dan ada yang masih anak-anak dan lansia. Jadi beragam untuk kondisi masyarakat. Untuk saat ini kita sedang mengevakuasi seorang yang terjebak di kandang ayam di wilayah Cidadap. Terkait proses evakuasi ini, Pak Suryo, apakah Anda atau petugas masih menemukan ada warga yang lebih memilih untuk bertahan di rumahnya atau memang semua warga menyampaikan ingin mengevakuasi dan sedang menunggu giliran? Oke, untuk masyarakat yang kita temui di masing-masing lokasi ada yang bertahan karena memiliki rumah yang berlantai 2 dan mereka merasa cukup aman untuk di rumah, mereka bertahan, dan sebagian warga yang terancam meminta untuk dievakuasi dari rumahnya. Demikian. Baik, kronologi terjadinya banjir bandang ini seperti apa, Pak Suryo? Oke, untuk wilayah Sukabumi terjadi cuaca ekstrim yang terjadi di hari Selasa pukul 12 malam. Sudah terjadi hujan dan hujan dengan intensitas deras, dan hujan itu hingga saat ini masih terjadi hujan. Jadi membuat debit air yang ada di wilayah Sukabumi ini naik sehingga beberapa daerah yang berada di pinggiran aliran sungai itu ya. Artinya memang banjir sudah, maksud kami intensitas hujan, cuaca ekstrim ini sudah terjadi selama lebih dari 24 jam sejak Selasa malam kemarin jam 12 malam ini terus terjadi cuaca ekstrim mengakibatkan banjir. Sejauh ini ada berapa wilayah kecamatan yang terdampak banjir ini, Pak Suryo? Ya, untuk saat ini di wilayah Sukabumi masih terjadi hujan dengan intensitas deras sehingga kami berusaha untuk terus mengevakuasi korban-korban yang masih berada di rumah, karena kita khawatirkan jika hujan ini tidak berhenti dalam waktu dekat, kita khawatirkan air sungai akan meluap kembali. Demikian. Apakah petugas sejauh ini menemukan ada korban jiwa? Untuk korban jiwa hingga saat ini kami mendapatkan informasi terkait korban jiwa terkena longsor ya yang ada di wilayah Geger Bitung, dan sampai saat ini tim SAR gabungan bersama masyarakat sedang melakukan proses pencarian terhadap satu korban tersebut. Jadi sudah ada korban jiwa yang dilaporkan. Ya. Sedangkan untuk korban yang hilang karena sungai, saat ini kita masih mendalami info-info yang masuk terhadap berita tersebut. Demikian. Ada berapa, Pak, jumlah korban yang hilang sejauh ini yang terdata? Untuk yang sudah masuk ke dalam informasi itu terdapat satu orang yang tertimpa longsoran di wilayah Geger Bitung, dan informasi yang masuk yang sedang kita dalami terdapat 2 orang yang informasinya hanyut karena aliran sungai yang deras. Baik, ada 1 korban hilang diduga tertimpa longsor dan 2 lainnya hanyut yang saat ini masih dilakukan pencarian ya. Kemudian Pak Suryo, selain warga yang tadi dilaporkan sudah meninggal dunia dan juga hilang, secara estimasi ada berapa kakak atau rumah yang terdampak akibat banjir bandang dan longsor di Sukabumi? Untuk jumlah kakak yang terdampak, kami beserta BPBD Kabupaten Sukabumi sedang melakukan pendataan ya, karena proses terjadinya banjir ini serentak dan terdapat di banyak titik di wilayah Kabupaten Sukabumi, sehingga kita membutuhkan waktu untuk memastikan berapa dampak
kakak yang terkena dalam banjir saat ini. Demikian. Baik, di kecamatan mana saja apakah sudah terdata Pak? Informasi sementara yang kami dapatkan ini ada 6 kecamatan se-Sukabumi. Update-nya seperti apa Pak Suryo? Ya, untuk kecamatan yang terdampak ya sesuai sekitar 6 kecamatan yang masuk ke kita. Sampai saat ini informasi yang kami terima untuk wilayah-wilayah tersebut kondisinya masih sama ya. Artinya karena hujan terus turun, belum ada penurunan yang signifikan di wilayah-wilayah tersebut. Baik, ketika terjadi cuaca yang ekstrim sejak Selasa malam sekitar jam 12 malam ini Pak Suryo, apakah sudah ada sebetulnya langkah-langkah antisipasi untuk mengumumkan kepada warga misalnya harus berbuat apa atau mulai bersiap-siap mengungsi, melakukan evakuasi atau seperti apa sebetulnya kondisi selama 24 jam terakhir ini? Mobil terus genep korban. Kita jalan ya. Oke. Kami beserta jajaran wilayah dan memberikan informasi kepada masyarakat yang terutama berada di pinggiran sungai agar segera mengevakuasi mandiri. Di khawatir yang ada mengingat ini lebih dari 24 jam. Nah itu kami beserta pemerintah daerah sudah kepada masyarakat yang ada di sekitaran pinggir kali. Demikian. Baik, artinya untuk yang terdampak banjir ini sudah diprioritaskan ada informasi sosialisasi bagi mereka yang tinggal di daerah sekitar aliran sungai ya. Pak Suryo, selain banjir bandang dan juga longsor, kami menerima informasi bahwa juga terjadi pergerakan tanah di Sukabumi. Bagaimana kondisinya dan daerah yang terdampak di mana saja? Untuk informasi pergerakan tanah, kami mendapatkan informasi hal itu terjadi di wilayah Kecamatan Nyalindung, di mana jalan raya tersebut terdampak oleh pergerakan tanah sehingga menyebabkan lalu lintas untuk wilayah Nyalindung tidak bisa dilalui. Nah itu terdampak yang paling merasakan itu wilayah Kecamatan Nyalindung. Demikian. Baik, kita harapkan upaya evakuasi bisa terus berjalan dengan lancar dan tadi juga daftar korban yang hilang bisa segera ditemukan. Ada update terkini bagi pihak keluarga. Terima kasih Pak Suryo telah memberikan informasi terkini dari Sukabumi, Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.